Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat kicau semua. Kali ini di musim pandemik ini ada beberapa kontes-kontes atau lapang seperti yang kita ketahui, sobat kicau. Jadi kita di stop dulu nih. Jadi ada disuruh istirahat dulu karena ada beberapa kegiatan yang tidak boleh untuk ada kerumunan ya. Termasuk saya juga udah hampir 2 atau 3 bulan tetap di rumah saja ya, sahabat kicau. Nah, untuk mengisi waktu atau kekosongan para kicau mania, ini saya akan sedikit berbagi atau bagaimana sih penilaian anis merah ketika lagi teler. Ini penilaian menurut pribadi saya, tapi yang saya ketahui juga penilaian kebanyakan juri-juri di kontes juga ya. Jadi ini ya, saya akan menampilkan beberapa video anis teler dan mungkin nanti akan saya sedikit komentari. Nah, teman-teman kicau mania, jadi ada beberapa kriteria atau penilaian dalam menentukan anis merah di dalam gantangan atau dalam kontes. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam penilaian. Nah, untuk kali ini saya akan membahas dulu masalah anis ngemplong. Ada beberapa beberapa kawan-kawan kicau mania menyebutnya dengan istilah ngemplong. Nah, kali ini ada video dari channel Mas Kandorokan ya, anis ngemplong. Kita akan lihat. Nah, ini videonya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bisa lihat posisi anis ini udah bunyi, cuman dengan variasi lagu yang masih pembukaan atau masih monoton lah. Keduanya kita harus lihat di posisi postur tubuh burung ini. Kita bisa lihat juga masih mempunyai postur tubuh yang agak mengembang atau gembung. Bisa dipastikan ini akan memakan beberapa waktu untuk dia start teler. Nah, bisa kita lihat dia cuma ngemplong-ngemplong aja atau bunyi tanpa ekspresi atau menunjukkan gejala-gejala mau teler ya. Apalagi barusan ada dia mengembangkan bulunya lagi. Nah, jadi diusahakan teman-teman apabila ingin menggantang anis merah, itu posisi badannya harus sudah singset ya, atau meureut lah. Jadi kemungkinan besar untuk telernya itu lebih besar. Sedangkan dalam penilaian anis merah itu ada yang disebut start teler. Jadi di mana anis merah kita yang teler pertama itu akan menjadi penilaian plus gitu ya. Nah, ini ketika kita gantang anis merah dengan posisi badan masih begini, juga alunan lagunya masih seperti ini, bisa dipastikan akan sedikit susah, akan sedikit lama apabila teler juga. Kemungkinan besar kalau teler juga ini akan paling di akhir lah, di akhir penilaian. Cuman kalau menurut saya ini kemungkinan besar tidak akan teler di gantangan. Dia cuma akan ngemplong-ngemplong aja. Nah, ini kemungkinan juga pertama ini dia baru belajar bunyi lagi, entah dia baru mabung atau juga masih tahap
tahap belajar bunyi. Atau yang keduanya ini burung bisa dikategorikan agak kurang fit ya. Jadi kalau teman-teman kicau mania mempunyai burung yang masih seperti ini, belum fit posisinya, alangkah baiknya jangan dulu dibawa ke gantangan lah. Kita urus lagi atau kita kondisikan lagi supaya lebih fit. Kita akan lanjut lagi ke video yang kedua, teman-teman. Ada video dari channelnya Mas Gito Gilas ya. Nah, ini di posisi badan dia udah singset. Ya, singset. Cuman ini posisinya bukan di gantangan ya, mungkin ini di rumah. Nah, kemungkinan besar ini akan teler ya. Karena dia di kicauan pertamanya juga tidak ngemplong, lihat. Tuh, dia udah menunjukkan teler. Di lagu awalnya juga dia posisi bunyinya itu dia tidak full tenaga, tapi dia agak sedikit memelankan atau tidak full ya. Cuman dia lagunya itu atau isiannya itu beda ketika mau teler itu. Nah, ini udah teler, teman-teman. Ini termasuk gaya, kalau menurut saya gitu ya. Ada yang mungkin bilangnya doyong, tapi menurut saya ini masih semi doyong ya, teman-teman. Cuman dia bantingannya kiri kanannya spasinya ini bisa dibilang bagus ya. Nah, kiri kanannya lihat sebenarnya, cuman volumenya agak sedikit pelan ya, teman-teman. Walaupun sebagian besar anis itu ketika ngemplong itu dia volumenya keras, tapi ketika teler itu dia agak turun volumenya, dikarenakan memang posisi lehernya juga dia agak menekuk. Nah, ini menurut saya ini semi doyong ya, teman-teman. Cuman dia punya kelebihan dari segi spasi kiri kanannya dia cukup cepat. Dan ini kemungkinan besar videonya dia tidak dimainin sama tangan atau dilambaikan tangan, dia cuman teler dengan sendirinya. Apalagi kalau dimainkan sama tangan atau kita lambaikan tangan, sepertinya dia akan lebih agresif ya telernya. Saya yakin kalau di kita lambaikan tangan akan sangat agresif, vertikal seperti ini. Yang di video yang kedua ini saya bisa bilang ini karakter anis merah dengan gaya teler yang semi doyong, dan dia punya spasi yang sangat lebar. Saya termasuk kesukaan saya lah, termasuk jenis-jenis anis merah yang saya sukai ini, karena saya lebih suka yang telernya di atas atau yang semi doyong, tapi spasi kiri kanannya dia cepat. Karena salah satu penilaian juri itu dia cepat ya, kecepatan, speed spasinya kiri kanannya itu dia cepat. Teman-teman kicau mania, kita akan lanjut video selanjutnya. Ini ada satu video yang bikin saya tertarik atau penasaran ya, karena di video kali ini ada dari channelnya Hobi Mania, yaitu dengan judul Anis Merah Teler Jalan. Gimana videonya? Kita saksikan saja ya, apakah sesuai dengan apa yang saya harapkan atau yang saya pikirkan, atau gimana nih videonya. Kita saksikan saja. Baru pembukaan atau baru ngemplong, masih powernya masih sangat
lantang atau kuat. Kalau kita lihat dari posturnya, dia masih sangat belum singset ya, masih ngembung, juga powernya masih sangat kuat. Saya prediksi ini akan agak sedikit lama untuk dia teler. Nah, ini udah di hampir 1 menit, 1 lebih 2 detik, ini masih belum teler, cuma ngemplong-ngemplong saja. Nah, apabila memang gantangan itu teman-teman, biasanya para juri itu memberikan waktu teler itu 2 menit ya, biasanya 2 menit atau 1 menit. Jadi kalau memang ini posisi di gantangan memang agak tertinggal, karena ini di menit 1 menit 30 detik dia masih belum melihatkan gejala-gejala. Ini baru teler, namun masih belum ngotot. Nah, dia teler, cuman memang dia belum ngotot. Saya juga tidak tahu apakah kalau ini udah teler, tapi sepertinya belum ngunci nih, belum ngunci ya. Kalau memang dia istilahnya dilambaikan tangan atau dimainkan lah gitu sama tangan, mungkin speednya agak sedikit bertambah nih. Nah, dia teler itu di menit 1:30 detik ya. Jadi kalau memang durasi yang dikasih jurinya, durasi teler awal itu 2 menit masih kekejar. Nah, ini teman-teman, kita lihat dari posturnya itu, juga dari volumenya, dia tidak stabil ya telernya, agak sedikit ngangkat kepalanya. Di menit ke-3 menit ini saya belum lihat hal-hal yang saya harapkan seperti yang ditulis di judulnya ya. Ini videonya hampir 16 menit ya, kita percepat saja. Malah di menit ke-4 ini dia kembali ngemplong kembali, jadi tidak mengunci telernya ya. Sudah bisa dipastikan dia birahinya kurang stabil. Ini kita percepat lagi. Ini gaya telernya juga klasik ya teman-teman. Speednya juga tidak terlalu spesial menurut saya. Tidak terlalu spesial, klasik. Nah, ini di menit ke-6 lebih 30 detik dia kembali ngemplong lagi. Jadi bisa dipastikan ini putus-putus, tidak mengunci, telernya tidak mengunci. Sedangkan kalau di gantangan itu bisa mengurangi penilaian ya. Jadi dia tidak mengunci. Sampai menit ke-10 ini saya belum lihat hal yang sesuai dengan deskripsi judulnya. Jauh dari apa yang saya pikirkan. Nah, mungkin saya nggak tahu menit keberapa, cuman sampai menit ke-13 juga masih belum, masih gaya teler dengan gaya klasik dan terputus-putus. Nah, untuk video selanjutnya itu teman-teman, mungkin para kicau mania atau teman-teman anis merah udah cukup familiar sekali ya, udah tidak asing dengan satu video ini, karena khususnya buat saya video ini saya lihat mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang, atau mungkin malahan bisa lebih. Video yang di waktu itu ketika saya pertama melihatnya
mungkin membuat saya semakin cinta terhadap Anies Merah, yaitu salah satunya video ini. Video siapakah ini, yaitu untuk channelnya itu dari ada Abjar 32 ya channel, dan video ini yaitu video Anies Merah legenda nih, dari miliknya Anies Merah Juventus ya. Mungkin saya sudah bisa pastikan, teman-teman juga udah pada tahu ya. Kita akan lihat saja, langsung saja teman-teman. Nah ini karena videonya langsung mulai, langsung on teler. Nah ini menurut saya dia mempunyai gaya yang sebetulnya semi doyong, cuman dia posisi kakinya itu dia menekuk ke belakang ya, jadi semi doyongnya itu sangat rendah. Nah ini teman-teman, kita cut dulu ya, kita kembalikan lagi. Ini yang ini nih, sebentar, agak sebentar nih. Nah teman-teman, ada sangat jelas sekali ada penggalan satu lagu Anies Kuburan ya, atau lebih dikenal dengan lagu Burung Kedasih ya. Memang tidak ada salahnya, cuman kebanyakan pencinta burung itu agak kurang suka dengan si suatu burung atau satu burung dengan ada isian lagu burung Anies Kedasihnya, ada ya burung kedasihnya itu. Juventus itu punya, cuman dia tidak sampai panjang gitu, atau tidak sampai tidak tamat lagunya. Cuman ada beberapa penggalan suara Anies atau suara burung kedasihnya. Kembali lagi ke gayanya teman-teman. Ini Juventus menurut saya ini gayanya semi doyong, dengan kerapatan badan itu ke tangkringan itu sangat dekat sekali ya. Nah yang saya sangat sukai yaitu speednya. Dia mempunyai speed yang mungkin selama saya lihat Anies Merah di lapangan atau di mana juga, di gantangan mana juga, saya belum pernah melihat Anies Merah dengan speed spasi yang lebar dengan kecepatan yang bagus gitu. Nah, ini spasinya juga dia lebar, dan ini teman-teman, ini posisi video ini di halaman rumah, jadi bukan di gantangan. Apalagi saya bisa prediksi atau perkirakan bila dia digantang di gantangan, di kontesan dengan banyak orang-orang yang melambaikan tangan, ini saya jamin dia speednya bisa naik 2-3 kali lipat. Nah, ini kita lihat dari posisi belakang ya, dia sangat membungkuk ya teman-teman. Nih dengan speed yang saya sudah katakan sangat cepat ya. Dan mungkin saya juga karena cuman lihat dari video, tidak tahu siapa pemilik Juventus sebenarnya, dan juga apakah masih ada atau tidak ada Juventus ini. Jadi buat teman-teman yang tahu siapa pemilik dan keberadaannya, bisa tulis di kolom komen ya teman-teman, karena saya juga masih belum tahu nih siapa pemilik sang legenda Juventus ini, yang salah satu burung Anies yang menjadikan saya lebih suka terhadap Anies Merah ini. Nah, dengan speed yang sangat rapat, juga spasi yang lebar. Nah, untuk pembahasan video kita cukupkan dulu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih beraktivitas di rumah,
sama seperti saya karena sangat kangen sekali dan sangat rindu sekali akan gantangan, tapi kita turuti dulu lah prosedur yang sudah pemerintah terapkan. Itu semua bukan untuk untuk menzolimi kita, tapi untuk kebaikan semuanya. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.